Aduh, HP. Guys. Wih, kecelakaan di Jalan Lentera, guys. Secara langsung ke ini. Guys. Merapat ki dulu kodong. Sini cepat ki. 2 motor hancur mi kodong ini, pengendaraan juga terkapar mi kodong. Tolong dulu bantuan tak guys yang nonton secara langsung ku. Sini ki dulu bantu kodong. Bantu ki Jalan Lentera sekarang. Pak. Sini dulu, Pak. Sudah dulu itu. Jangan secara langsung di situ. Bantu dulu ini kasihan. Dahulukan membantu korban, bijaklah menyebarkan informasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kiprah Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kiprah Desa RRI Makassar. pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Arti Alfian menyapa Anda di Kiprah Desa malam hari ini, hari Rabu 2 Maret 2022 pendengar. Dan seperti biasa ini akan ada topik yang akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Dan di Kiprah Desa malam ini pendengar, kita akan membahas seputar topik budidaya jamur tiram. Sudah hadir narasumber kita di studio Pro 1 RRI Makassar, ada Bapak Muhlis Eshut MSI. Beliau adalah penyuluh kehutanan madya dari UPT KPH Jenek Berang 2 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Muhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Siap, alhamdulillah. Ini tadi kita berbincang ini jauh-jauh datang dari Kabupaten Sinjai ya. Dan ini pendengar sebentar Anda juga bisa turut berkomentar ya untuk bertanya langsung dengan narasumber kita Pak Muhlis Eshut MSI terkait topik kita budidaya jamur tiram melalui line telepon di 082133339440 dan di nomor yang sama ini Anda bisa mengirimkan komentar Anda melalui WhatsApp Pro 1 RRI Makassar ya, atau mungkin langsung mengirimkan komentar di kolom chat karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga dari YouTube RRI Makassar. Nah, Pak Muhlis ini menarik ini topik kita malam hari ini ya, terkait budidaya jamur tiram. Mungkin di awal kebersamaan kita di Kiprah Desa ingin menginformasikan dulu kepada pendengar Pro 1 RRI Makassar mengapa sebenarnya jamur tiram ini penting untuk dibudidayakan oleh masyarakat. Silakan Pak Muhlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terutama pemirsa yang berada di wilayah kerja KPH Jenek Berang 2 meliputi Kabupaten Bulukumba, Bantaeng dan Sinjai. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu budidaya jamur tiram. Jadi mengapa saya angkat tema ini? Karena kita ketahui bahwa jamur tiram ini sudah sangat populer. Iya. Sangat populer sampai di pelosok tanah air. Pasalnya sudah banyak petani yang membudidayakan jamur tiram ini dengan hasil yang menjanjikan. Kemudian jamur ini jadi bisa menjadi lahan bisnis bagi pelaku utama di tingkat pedesaan atau di tingkat tapak. Kemudian para pelaku budidaya jamur tiram ini sesungguhnya tidak perlu lagi repot-repot membuat bibit jamur sendiri, karena sekarang bibit jamur tiram sudah dikemas dalam bentuk backlog. Nah, nah kita bisa mendapatkan hampir di setiap tempat. Jadi jamur kini menjadi bahan makanan
yang banyak dicari orang. Karena budidaya jamur pun dikembangkan oleh masyarakat untuk memenuhi permintaan pasar. Apalagi jamur tiram ini memang merupakan makanan yang sehat, menyehatkan dan lezat. Jadi boleh dikatakan ini jamur tiram sudah sangat populer ya di seluruh pelosok tanah air. Nah, yang menarik ini Pak Mulis bisa dijelaskan berdasarkan manfaatnya. Jamur ini dibagikah dalam beberapa kelompok atau mungkin hanya satu jenis saja dari jamur tiram tersebut? Oke, terima kasih Bu. Jadi berdasarkan manfaatnya jamur dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu jamur yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Kemudian jamur yang bisa dibuat menjadi obat. Kemudian jamur yang beracun. Jadi tidak semua jamur bisa dibudidayakan. Oh, tidak semua ya? Tidak semua karena ada yang beracun. Sehingga perlu kita ketahui bahwa jamur yang bisa dikonsumsi itu yang kita budidayakan. Bagaimana itu mengetahui atau mengenal dari ciri-cirinya ini jamur yang bisa dikonsumsi atau jamur yang beracun dan jamur yang bisa dijadikan obat ini? Jadi ciri-cirinya kalau pertama yang saya ingin angkat adalah jamur yang beracun. Kalau yang tidak beracun kan sudah pasti bisa dimakan. Betul. Nah, ciri-ciri jamur beracun ini dia mempunyai warna agak cerah, misalnya warna merah, kuning, kemudian berwarna hitam, kemudian ciri selanjutnya adalah dia berbau busuk, kemudian dia tumbuh di tempat-tempat kotor, di samping kayak di kandang sapi itu biasa banyak jamur tumbuh di situ. Itu adalah salah satu ciri yang beracun. Jadi bisa dilihat dari tempat tinggalnya dan warnanya warnanya, Pak Mulis. Nah, tadi menarik juga ini Pak Mulis sebutkan kalau jamur tiram ini merupakan salah satu peluang bisnis khususnya di bidang kehutanan ya. Nah, sebenarnya bagaimana ini prospek budidaya dari jamur tiram saat ini Pak Mulis? Jadi kita ketahui bahwa salah satu prospeknya yaitu merupakan peluang bisnis di bidang kehutanan yang merupakan hasil hutan bukan kayu yang sangat menguntungkan. Mengapa saya katakan ini hasil hutan bukan kayu? Karena memang habitatnya ini dari hutan. Jamur ini dari hutan, hanya dengan rekayasa teknologi sehingga jamur ini bisa dibudidayakan oleh masyarakat. Nah, jadi kemudian jamur ini mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dan kesehatan manusia. Nah, sehingga apalagi di tengah pandemi kopi ini, maka manusia atau seseorang cenderung menjalani gaya hidup yang sehat. Nah, salah satunya yang perlu kita konsumsi adalah jamur tiram. Jadi sangat bagus ya di masa pandemi ya, Pak Mulis ya. Sangat bagus untuk meningkatkan imun kita. Nah, pasti banyak yang penasaran ini yang sedang memonitor siaran kita ini Pak Mulis. Nah, sebenarnya bagaimana ini cara budidaya dari jamur tiram tersebut ini? Ya, oke, Bu, terima kasih. Jadi saya ingin jelaskan di sini adalah tahapan-tahapan atau alur budidaya. Jadi tentunya yang perlu kita persiapkan adalah rumah jamur atau bangunan yang di sana nanti kita akan budidayakan jamur tiram ini. Jadi bangunan ini bisa kita buat dari bambu atau kayu. Kemudian dalam membuat bangunan ini ada perhatian khusus yang perlu kita perhatikan. Apabila kita membuat bangunan ini, diusahakan atau seharusnya atapnya ini dari atap rumbia bukan seng. Nah, kenapa kalau menggunakan seng? Karena seng ini bisa mendatangkan panas yang berlebihan, yang akan berpengaruh pada pertumbuhan jamur. Nah, ini rumah jamur yang kita butuhkan. Jadi kita persiapkan dulu. Kemudian setelah bangunannya jadi, tentunya kita mempersiapkan serbuk
serbuk gergaji atau serbuk dari somel, kemudian dedak dan kapur. Nah, dari ketiga bahan yang kita siapkan ini merupakan media tumbuh daripada jamur itu sendiri. Nah, jadi dalam perbandingannya ini tentu ada sehingga kondisi jamur tumbuh di sini. Jadi perbandingannya itu Bu, media ini serbuk gergaji itu misalnya 100 kg. 100 kg. Kemudian dedaknya 15 kg. Kemudian kapurnya 2 kg. Nah, ketiga bahan ini kita aduk sampai rata, diaduk. Kemudian diberikan air secukupnya. Ya, diberikan air secukupnya. Ada takarannya ini untuk airnya, Pak? Takarannya itu kalau ini perbandingan bahan ini, maka dia menggunakan air ini kita pada saat menggenggam media itu dan dia mekar, berarti masih perlu ditambah air. Nah, karena tidak boleh juga terlalu jenuh dengan air, karena akan berpengaruh terhadap media ini. Nah, itu. Jadi kemudian setelah kita aduk ini, kita fermentasi. Ya, difermentasi dengan menutup karung goni. Kalau ada karung goni lebih bagus lagi, tapi kalau memang tidak ada, bisa menggunakan terpal. Tujuan daripada fermentasi ini adalah untuk menumbuhkan bakteri-bakteri yang ada di dalam bahan ini, yang ketiga bahan ini. Nah, berapa lama itu Pak proses fermentasinya dilakukan? Lama proses fermentasinya selama 12 jam. 12 jam. 12 jam. Dan setelah 12 jam ini, kemudian kita memasukkan media ini di dalam kantong plastik yang berwarna bening. Jadi di sini kita tidak menggunakan polybag, karena polybag kan berwarna gelap, sehingga kita akan mendapatkan kesulitan dalam pengamatan bagaimana kondisi pertumbuhan bibit jamur yang sudah ada di dalam backlog ini. Jadi pengisiannya ini harus padat. Padat ya? Ya, harus padat. Jadi perlu ditekan-tekan kalau perlu gitu. ditekan memang, karena kalau tidak padat dia akan berpengaruh pada pertumbuhan bibit jamur ini. Harus padat. Jadi kondisinya kepadatannya seperti kayu lapuk. Kayu lapuk ya. Ya. Karena jamur kan biasa tumbuh di kayu lapuk. Jadi inilah mungkin rekayasa teknologi sehingga perlu dibikin kayak kayu lapuk. Nah, itu perlu dipadatkan. Nah, selanjutnya kalau kita sudah masukkan dalam plastik yang berwarna bening ini, kemudian kita kukus. Kukus, ya, Pak ya. Kukus dengan interval waktu antara 8 sampai 9 jam. Nah, ya, tujuan daripada pengukusan ini adalah untuk membunuh bakteri tadi itu, bakteri yang tumbuh yang tidak dikehendaki oleh bibit jamur nanti. Jamur tiram. Nah, itu tujuannya, sehingga kita kukus selama 9 jam. Lumayan lama juga ini ya, Pak Mulis ya. Jamu ini, jadi ini harus membutuhkan ini. Memang petani yang sabar juga. Sabar, tangguh dan ulet. Ya, karena ini dimasak sampai 9 jam. Nah, setelah itu? Ya, setelah kita masak ini kemudian kita dinginkan. Nah, dinginkan selama 12 jam. Mengapa harus didinginkan? Kita tujuannya untuk mencari suhu atau kondisi di dalam media itu yang sesuai dengan suhu yang dikehendaki oleh jamur itu sendiri. Jadi perlu didinginkan karena ini sudah dikukus ini, dia dalam keadaan panas. Jadi kita perlu dinginkan, ditempatkan di ruangan khusus untuk didinginkan. Nah, setelah dinginkan selama 12 jam, kemudian kita isi bibit jamur. Nah, ini bibit jamur diisi dengan menggunakan sendok. Nah, usahakan tidak menyentuh bibit ini dengan tangan, karena bibit ini sangat riskan sama tidak
sangat sensitif begitu. Sangat sensitif terhadap bakteri-bakteri yang Takutnya ada di dalam di tangan kita itu ada bakteri ya. Ya betul sekali, sehingga kita tidak bisa menyentuh, harus menggunakan alat apakah itu sonda atau yang steril kita gunakan sehingga tidak terkontaminasi dengan bakteri yang ada di tangan kita. Nah, ini memang bibit jamur ini memang harus kita hati-hati karena sangat sensitif terasa penyakit atau bakteri-bakteri yang ada. Nah, setelah kita masukkan di backlog ini yang plastik tadi di sini ya, kemudian ini disimpan di rumah jamur yang telah kita bangun tadi, yang sudah dibikin rak-rak itu. Nah, kita dibawa ke sana, kemudian ditata backlog ini dalam posisi berdiri atau posisi vertikal. Vertikal. Kenapa harus vertikal? Karena bibit yang sudah kita masukkan di backlog ini dia akan berkembang ke arah bawah. Karena bibit jamur kan hanya ditaruh di atas, sedikit, kemudian dia berkembang ke bawah. Nah, dalam proses ini kita perlu amati. Kalau semua backlog atau isi media ini sudah berwarna putih, berarti artinya itu bibit jamur ini sudah jadi berhasil. Nah, kalau sudah berwarna putih semua, selanjutnya setelah kita amati sudah berwarna putih semua, kemudian posisi backlog ini atau media ini dari tadinya berdiri, sekarang kita harus rubah menjadi posisi tidur atau horizontal. Nah, mengapa harus posisi horizontal ini? Karena bibit ini jamur ini kan juga membutuhkan siraman. Disiram. Pada saat kita siram, kalau dia posisi berdiri kan air masuk, sehingga kalau terlalu jenuh dengan air maka akan terjadi pembusukan di situ. Tidak bagus juga ya. Tidak bagus juga terlalu jenuh dengan air. Sehingga perlu posisi horizontal tidur. Ini waktu penyiramannya apakah sama dengan tanaman-tanaman lain pagi dan sore atau seperti apa, Pak Muhlis? Kalau waktu penyiramannya kita tergantung kondisi saat itu. Kalau memang kondisi di dalam ruangan itu agak panas atau memang medianya itu agak kering, kita bisa siram, tapi siramnya tidak pakai siram kayak timba. Bukan, tapi pakai alat khusus untuk disiram sedikit-sedikit. Nah, atau kalau memang panasnya tidak terlalu, bisa kita hanya menyiram bagian lantai supaya menjaga kelembaban dan suhu yang ada di dalam ruangan itu. Itu. Yang menarik tadi ini Pak Muhlis, berapa lama pertumbuhan dari jamur tiram tadi ini? Jadi setelah kita atur di posisi di rak-rak ini, dia setelah kita warna putih itu sudah jadi bibitnya, kita menunggu selama 30 hari. 30 hari. 30 hari sambil kita mengamati bagaimana perkembangan jamur yang ada di backlog ini. Setelah itu dipanen. Setelah itu dipanen. Panennya ini juga seperti apa? Perlu kita hati-hati, harus selektif. Karena jamur ini kan tidak bersamaan tumbuh besar begini. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Sehingga panennya itu harus selektif. Perlu hati-hati agar jamur yang masih kecil ini bisa kita tumbuhkan untuk menjadi jamur yang besar. Jadi perlu kita hati-hati. Jadi boleh dikatakan proses pemanenan ini bisa sampai 2 hingga 3 kali. Kalau jangka waktu masa pemanenannya ini dia sampai 4 bulan. Karena tetapi panen setiap harinya itu antara 2 sampai 3 hari satu kali panen. Ini masa panennya. Baiklah. Dan ini sudah ada yang masuk melalui WhatsApp Pro 1 RRI Makassar, Pak Muhlis ya. Cukup jelas ini dijelaskan proses budidaya jamur tiram oleh narasumber kita, pendengar Pro 1 RRI Makassar, Pak Muhlis Esut MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Handayani yang ada di Kabupaten Baro.
sebenarnya berapa modal awal yang harus dikeluarkan untuk memulai budidaya jamur tiram ini? Okay. Kayaknya memang harus dipikirkan juga ya Pak Mulis ya. Ya. Betul itu ya. Terima kasih Ibu Handayani ini. Kebetulan juga yang penanya ini sama namanya istriku. Oh, jadi kangen istri ya Pak? Ya, jadi modal yang kita gunakan pada langkah awal ini sesungguhnya tergantung berapa kita mau buat. Apakah bangunannya itu 4x6 atau 5x5. Jadi kita bercerita kalau modal mulai dari awal sampai terlaksananya ini kegiatan. Jadi kalau kita hitung-hitung langkah awal itu dengan ukuran bangunan jamur ini 4x6 itu kurang lebih 9 jutaan. 4x6 ya, 9 jutaan. 4x6 bangunannya ini. Kemudian dengan satu paket, ya biasa satu paket ini. Ya, jadi saya kira kalau apalagi kayaknya ini yang bertanah ini penyuluh ini Bu. Jadi apalagi penyuluh kan banyak bisa dia swadaya, maka petaninya bisa meningkat dengan budidaya jamur ini. Oke. Terima kasih kalau begitu Ibu Handayani yang ada di Kabupaten Baru. Ada juga Pak Haryo yang ada di Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Bisa dijelaskan untuk olahan jamur tiram ini bisa dibuat apa saja? Oke, ini kayaknya lebih ke menuju ke prospek bisnisnya ya Pak Mulis ya. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Jadi produk-produk yang bisa dihasilkan di jamur ini tergantung bagaimana kreativitas kita. Ya, jamur ini bisa dimakan segar, dibikin sayur. Kemudian bisa dibikin kerupuk, rasa balado misalnya, atau rasa stroberi. Kemudian bisa juga dibikin bakso, kemudian bisa dibikin sate, jamur crispy bisa. Ini banyak sekali yang bisa kita aneka ragam produk ini hanya satu budidaya, satu jenis komoditi. Itu jamur tiram. Ini hasil pasca panennya ini tergantung kreativitas kita. Jadi luar biasa ini prospek bisnisnya ya. Terima kasih Pak Hari yang ada di Makassar. Ada satu penanya lagi ini Pak Mulis kita menyapa. Ini apa kabarnya buat Pak Ahmadi yang ada di Kabupaten Pindrang. Assalamualaikum, selamat malam. Hama yang paling ditakuti saat budidaya jamur tiram itu seperti apa dan persentase keberhasilan budidaya jamur tiram ini bagaimana Pak? Silakan langsung dijawab. Terima kasih. Jadi yang paling menakutkan pada saat budidaya itu adalah cuaca. Oh cuaca. Cuaca, apalagi cuacanya ini kayak angin kencang, angin keras, itu salah satu. Kemudian hujan terus menerus. Karena kalau hujan terus menerus, maka akan tercipta kelembaban yang sangat tinggi. Nah ini kelembaban juga tidak terlalu dikehendaki oleh jamur, sehingga itu yang paling menakutkan. Kemudian ada sedikit penyakit yang berasal juga dari jamur, tapi jamurnya ini mungkin ini yang namanya jamur beracun. Jamur beracun. Jamur juga jadi penyakitnya itu juga ada. Jadi tanda-tandanya itu dia akan berwarna hitam. Kalau terserang jamur itu. Nah jadi itu yang paling menakutkan itu cuaca. Sesungguhnya iya. Baiklah, terima kasih buat semua yang sudah bertanya. Ini tidak terasa waktu kita terbatas ya. Namun penjelasannya ini sangat jelas pastinya untuk seluruh lapisan masyarakat yang ingin juga mengikuti atau membudidayakan jamur tiram ini, Pak Muhlis. Mungkin di akhir kebersamaan kita ada kesimpulan atau ada harapan yang ingin disampaikan ke seluruh lapisan masyarakat terkait topik kita malam hari ini. Silakan, Pak Muhlis. Terima kasih banyak Bu. Jadi hanya saya mengimbau, kalau kita ingin melakukan budidaya jamur, yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kondisi saat lokasi itu, di mana lokasi kita membudidayakan. Tapi sesungguhnya yang perlu kita persiapkan adalah diri kita untuk membudidayakan jamur ini, karena
jamur ini perlu memang ketekunan daripada pembudidaya jamur tiram. Jadi kira-kira harapan saya begitu. Kemudian selanjutnya saya ingin sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala KPH Jeneberan 2 karena beliau mendorong saya ini. Seandainya dia tidak mendorong saya belum sampai di sini ini. Tapi luar biasa loh Pak ya. Jadi terima kasih Bapak Kepala KPH Jeneberan 2 bersama teman-teman atas dukungannya ini. Jadi mungkin ini Bu kesimpulannya, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa juga ini kita menyapa buat seluruh pendengar ya yang sudah bergabung melalui Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kita menyapa juga ini ada Andi Anti ya. Terima kasih. Ada juga Mahmud Gasing, ada Pak Sanusi Darwis, terima kasih. Kemudian ada juga Uyun Tamrin, Arman Syah, kemudian ada Eka Mardiani Mardin, mantap Pak, semua mantap ini ya. Ada Astri Afrianti, Emi Saleh juga terima kasih sudah berpartisipasi, Mustafa dan Pak Muhammad Ihsan ini, Ardi Ardiansyah luar biasa katanya Pak Mulis ya. Kemudian Nadrah Nade ini, selamat malam Mbak Arti, mantap Pak Mulis katanya, pengalaman yang luar biasa, kami sudah pernah cicipi nikmatnya olahan jamur tiram di Desa Gunung Perak Sinjai. Sukses dalam karyanya katanya Pak Mulis ya. Ada juga ini siapa ini yang sudah berpartisipasi, Nawir Mise, mantap Pak Bos, andalan memang yang punya jamur ya. Hadijah Alimuddin juga terima kasih, dan seluruh pendengar yang sudah bersama kami di Kiprah Desa di kesempatan malam hari ini pendengar. Sekali lagi terima kasih Pak Mulis untuk kehadirannya di Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, sungguh sangat menginspirasi malam hari ini ya di kebersamaan kita di Kiprah Desa. Saya Arti Alfian mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi.